Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak yang telah berkunjung di channel kami di My Edukasi. Jadi kesempatan hari ini saya akan bahas mengenai masalah persen dan per mil. Nah, persen itu kita harus ketahui dulu, dan per mil itu yang seperti apa. Persen itu simbolnya itu seperti ini nih adik-adik. Nah, kakak adik-adik ya, ini simbolnya persen dan ini simbolnya per mil ya, seperti itu. Jadi persen itu seperti ini simbol daripada persen, sedangkan per mil simbolnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian persen dan per mil ini erat kaitannya dengan pecahan ya, erat kaitannya dengan pecahan. Karena kenapa? Persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100, sedangkan per mil adalah pecahan yang penyebutnya 1000. Jadi kakak-kakak dan adik-adik sudah paham kan pecahan itu yang seperti apa? Pecahan itu kan dia berbentuk A per B ya. Dia berbentuk A per B, di mana A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Nah, seperti itu. Langsung aja supaya lebih paham, langsung aja kita ke contoh soal. Misalkan nih, ubahlah bilangan berikut ke dalam bentuk persen. Jadi ada suatu bilangan nih, misalkan 2/5. 2/5 ya, ingin dijadikan persen. Ini berapa persen sih untuk 2/5 ini? Nah, langsung aja gini. Jadi 2/5 kita tuliskan dulu soalnya. 2/5 kita tuliskan kembali dikali dengan 100%. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk mengubah bilangan biasa atau pecahan biasa atau bilangan asli dan sebagainya ke dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Jadi 2/5 dikali 100%. Hasilnya adalah 2/5 dikali 100%, 2 kali 100 adalah 200 dibagi dengan 5%. Nah, 200 dibagi 5 adalah 40. Maka hasilnya adalah 40%. Atau langsung seperti ini secara langsung ya. Kalau mau secara langsung seperti ini. 100 dibagi 5 adalah 20, ya kan? Kemudian ini dibagi ini adalah 20, ya kan? 20 di sini 1 nih. 20 dikali 2 adalah 40. Per 1 kan 40%. Nah, seperti itu. Misalkan lagi 6/25. Ada 6/25 ingin diubah ke dalam bentuk persen. Nah, berapa sih itu 6/25 ingin diubah ke dalam bentuk persen? Nah, langsung saja kita tuliskan dulu ya. 6/25 sama dengan 6/25 dikali dengan berapa? 100. Karena kenapa harus dikali 100%? Karena dia mengatakan ke dalam bentuk persen ya. Nah, kemudian langsung kalikan 6 kali 100, 600 per 25%. Nah, seperti itu. 600 dibagi 25 adalah 24%. Atau secara langsung seperti ini. 100 dibagi 25 adalah 4, ya kan? Nah, 4 dikali dengan 6 adalah 24. Nah, hasilnya sama. Oke? Oke, selanjutnya misalkan kita masih mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Bagaimana kalau misalkan dia pecahan campuran nih? Misalkan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen. 1/4 berapa persen sih? Ya. Nah, sama ya seperti yang tadi. 1/4 ini alangkah baiknya kalian ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Pecahan biasa caranya seperti apa? Kalian pasti sudah tahu. 4 dikali 1 adalah 4, ditambah 1 adalah 5. Berarti 5/4. Ini adalah pecahan biasa. Kenapa bisa 5/4? Apakah sudah betul? Betul. 5 dibagi 4. Coba ya. Di sini ya, kita coba. Kita coba di sini nih. Nah, ya, kita coba di sini. 5 dibagi dengan 4. Apakah 1/4? 5 bagi 4 adalah 1, ya kan? 1 kali 4, 4. Kenapa bukan 2? Karena 2 kali 4, 8. Melebihi 5, jadi nggak bisa nih, ya kan? 1. Ini dikurangkan. Ini 5 kurang 4, 1. Sisa, ini sisanya disimpan di sini per 4. Nah, betul 1/4, ya kan? 1/4. Jadi 1/4 itu sama halnya dengan 5/4 ya. Oke, jadi setelah kalian dapat 5/4 itu dikali dengan 100%. Nah, 500 kita kalikan 5 kali 100, 500/4 ya.
500 per 4%. Atau aku mau langsung aja gini, 100 dibagi 4 hasilnya berapa? Gitu kan? Boleh juga ya. 500 dibagi 4 nih, dapat berapa nih? 500 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 125. Jadi ini adalah 125%. Nah, seperti itu. Atau boleh juga 100 dibagi 4 ya. 100 dibagi 4 adalah 20 berapa? 25 ya? 25. Nah, 25 dikali dengan 5. Nah, 25 dikali dengan 5 adalah 125 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan ya, bentuk persen menjadi pecahan. Kalau tadi kan dari bentuk pecahan menjadi persen. Nah, sekarang bentuk persen menjadi pecahan. Jadi ada bilangan persen di sini ya. Ada bilangan persen, nanti kita ubah dalam bentuk pecahan. Oke. Nah, sekarang langsung kalau tadi kan dikali 100%. Nah, kalau ini enggak, ini kita bagi dengan 100 atau dikalikan dengan 1/100. Jadi 15% ingin diubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi ini sama halnya ya, 15% ini sama halnya 15 dikali dengan 1/100. Nah, per 100 ingat persen tadi adalah penyebutnya 100. Nah, jadi kalau bilangan persen ingin diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka harus dikali dengan 1/100 atau dengan kata lain dibagi 100 ya, atau per 100. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 15 dikali 1, 15 per 100. Nah, seperti itu. Jadi 15 per 100. Ini masih bisa nih disederhanakan. Ingat, kalau mau disederhanakan menjadi pecahan yang senilai, berarti di atas dibagi berapa, di bawah dibagi berapa untuk bisa menyederhanakan ya. 15 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 3. Per 100 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 20. Maka bilangan sederhananya adalah 3/20. Jadi 15% itu adalah 3/20 ya. Kemudian yang kedua ya, misalkan 65%. 65% itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Sama, kita harus bagi dia dengan 100 atau kali dia dengan 1/100. Ya, berarti 65% sama dengan 65 dikali dengan 1/100 sama dengan 65. Kenapa bisa 65? 65 kali 1 ya kan? 65 per 100. Nah, seperti itu. 65 sama-sama lagi kita bagi 5 nih. Kenapa bisa dibagi 5 ini? Ini bisa dibagi 5, ini juga bisa dibagi 5 ya kan? Ini nggak bisa dibagi 6, ini juga nggak bisa dibagi 6. Bersisa dikit ya. Jadi 65 dibagi 5 itu hasilnya adalah 13 ya. 13 per 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20. Jadi 13/20. Atau bisa seperti ini ya. Misalkan nih 15% atau secara langsung nih 15% itu ingin kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti 15/100. Nah, seperti itu boleh juga. Kemudian kita sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5 itu 3, per 100 bagi 5 itu 20. Sama ya kan, kalau misalkan sudah mahir ya. Kalau ini tadi secara matematika, kalau ini secara langsung matematika juga sih ya kan, cuman menyingkat ya, menyingkat. Kemudian misalkan lagi 65%, kalau kalian sudah mahir ya langsung seperti ini juga bisa ya. 65/100 sama dengan, nah kemudian kalian sederhanakan, 65 bagi 5 adalah 13, per 100 bagi 5 adalah 20. Misalkan lagi berapa ya? Misalkan lagi 20% nih. 20%. Berarti 20/100 ya kan? Nah, sama-sama dibagi 10 coba ya. Sama-sama dibagi 10, 20 dibagi 10 hasilnya 2, per 100 bagi 10 hasilnya 10. Oh, masih bisa disederhanakan lagi. 2 dibagi 2, 1/10 dibagi 2 hasilnya 5, berarti 1/5 atau 1/5. Oke, nah bagaimana kalau dia pecahan campuran?
Kalau dia pecahan campuran, maka dia harus dijadikan pecahan biasa dulu ya. Dia harus dijadikan pecahan biasa dulu. Oke, bentar. Jelaskan, dihapus dulu. Oke, next. Misalkan nih pecahan campuran ya, 1/2 atau 1,5%. Bagaimana sih diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Sama konsepnya sama yang tadi ya, sama konsepnya sama yang tadi. Akan tetapi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, 1/2. Bagaimana cara mengubahnya? 2 dikali 1, 2 ditambah dengan yang di atas 3, berarti 3/2 dikali dengan ya. Nah, berarti dikali dengan. Oke. Ulangi ya. 1/2% sama dengan 3/2 dikali dengan 1/100. Nah, tinggal kita kalikan. 3 kali 1, 3/200. Yang di atas bisa dibagi 3, bisa. Yang di bawah bisa dibagi 3, nggak bisa. Dia berdesimal, bilangan desimal. Jadi nggak usah. Gini aja, ya. Nah, misalkan lagi atau mau secara langsung gini, 1/2%. Nah, persennya mantap kali nih ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, berarti 3/2. Nah, ya kan? 3/2 per 100, karena tadi kan per 100. Oke, cuma nanti agak bingung gini. Per 100, wis gitu. Ya kan? Nah, per 100. Jadi ini sama halnya dengan 3/2. Ini kan pembagian nih. Ingat kalau pembagian itu dia harus dibalik. 100 itu kan sama halnya per 1 nih, ya kan? Per 1. Jadi 3/2 dibagi dengan 100/1, ya kan? Atau gini, dibagi 100 juga boleh, ya kan? 100/1. Nah, kemudian sini 3/2. Ingat pembagian, kalau pembagian ini harus dibalik menjadi 1/100. Berarti 3/200. Nah, sama kan hasilnya. Nah, kalau misalkan dia pecahan campuran begini, kemudian ingin diubah ke dalam bentuk biasa, mending langsung kalikan dengan 1/100. Nggak usah seperti ini agak ribet, ya kan? Oke. Oke, selanjutnya ubahlah ke dalam bentuk per mil. Jadi ada suatu bilangan pecahan diubah ke dalam bentuk per mil. Dia itu konsepnya sama dengan persen, akan tetapi yang membedakan kalau persen itu per 100, kalau misalkan per mil itu adalah per 1000. Jadi misalkan ada suatu bilangan pecahan ya, bilangan pecahan nih kita ubah ke dalam bentuk per mil. Misalkan 2/5 ya. 2/5 ingin diubah ke dalam bentuk per mil. Ingat simbol per mil di sini ada 2 bulatan ya atau bundaran. Maka 2/5 dikali dengan berapa? Kalau per mil itu 1000 ya, 1000 per mil. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja nih. Atau mau langsung nih, 1000 dibagi 5 boleh. Atau 2 dikali 1000 boleh juga. 2 kali 1000 adalah 2000 dibagi dengan 5. Ya, seperti itu. 2000 dibagi 5 itu hasilnya 400 ya. Berarti 400 per mil. Nah, konsepnya sama ya dengan persen, hanya saja yang membedakan itu 1000 dan 100 ya. Misalkan lagi pecahan campuran nih 1/4 ya. 1/4. 1/4 ingin diubah ke dalam bentuk per mil. Nah, berarti 1/4 ini kalian harus ubah dulu dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 1/4 sama dengan ini 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4 dikali berapa? 1000 per mil. Nah, gitu ya, 1000 mil. Nah, sekarang tinggal kalian kalikan. 5 kali 1000, 5000 per 4 mil. Nah, gitu. 5000 dibagi 4 itu hasilnya 1250. Nah, seperti itu ya. Jadi, sudah bisa mengetahui dan membedakan antara per mil dan persen. Tinggal mengkolaborasi dari awal. Jadi,
pelajaran kita telah selesai lah. Pelajaran materi kita sudah selesai. Jadi tinggal kita kolaborasi antara bilangan asli, bilangan cacah, kemudian bilangan negatif, bilangan bulat, bilangan positif, bilangan pecahan, kemudian bilangan desimal dan bilangan persen ya, seperti itu. Kalau kemarin juga sudah kakak bahas mengenai materi-materi sebelum persen. Oke, terima kasih telah menyimak video ini di channel kami. Ingat jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya di channel Mahedukasi.